Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kalam kembali, dan sebelum kita mengikuti kalam ini, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan dan bahkan kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami terpanggil untuk kami terus mendalami firman Tuhan. Kami memperluas wawasan kami, dan kami juga menguatkan iman kami melalui kalam ini. Sehingga dengan kalam ini kami pun akan dimampukan merespon situasi-situasi real yang ada di depan mata kami ini dengan cara pandang Kristus. Tuhan, berikan kami keseriusan di dalam kami menikmati kalam di hari ini, sehingga kalam ini sungguh bermakna bagi kami dan membangun iman kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Tema yang akan kita gumulkan bersama di hari ini adalah iman mengenyahkan ketakutan. Pakai tanda tanya. Apakah lantas kemudian ketika seseorang beriman itu ketakutannya hilang dan kemudian dia tidak punya rasa takut? Kalau kita sudah tidak punya rasa takut, itu justru bahaya loh Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang memagarinya. Atau justru jangan-jangan kalau kita sudah tidak punya rasa takut, kita tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Karena setiap manusia itu pasti memiliki rasa takut. Nah, itu berbicara tentang rasa takut, sedikit tentang rasa takut. Dan ketika kita mengaitkannya dengan iman, apa sih ukuran iman itu? Apakah ukuran iman itu diukur dari kesuksesan atau pencapaian? Misalnya, ketika orang yang sudah sakit bertahun-tahun lalu bisa sembuh, apakah itu yang disebut, oh itu orang beriman? Atau ketika ada orang yang berdoa lalu doa-doanya dikabulkan sesuai dengan keinginan, berarti dia orang beriman? Atau ketika kita mendengar cerita dari teman kita, dia punya bisnis lalu hampir bangkrut, bahkan sudah di ujung tanduk, lalu kemudian dia mampu untuk membangun bisnisnya kembali. Apakah itu ukuran orang beriman? Atau ketika orang yang sedang berkarir, tiba-tiba karirnya melaju pesat, kita berkata, oh dia menjadi seperti itu karena dia beriman pada Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkahnya sehingga karirnya menjadi sukses. Atau ketika kita melihat ada teman kita yang rumah tangganya semula hampir hancur, lalu kemudian rumah tangganya menjadi pulih kembali, menjadi mesra kembali, dan kita berkata, oh itu beriman. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mendalami lagi, melihat kembali iman Kristen kita. Iman Kristen itu tidak pernah mengukur. Iman Kristen tidak pernah menilai seseorang berdasarkan kesuksesan, kesembuhan, dan berbagai pencapaian-pencapaian kesuksesan lainnya. Mari kita bersama melihat realita yang terjadi. Bagaimana jika yang terjadi di depan mata kita adalah ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, sudah berdoa, berpuasa, tetapi justru dia tidak sembuh dan bahkan meninggal. Apakah yang seperti ini kita katakan, oh dia tidak beriman karena tidak disembuhkan? Atau ketika kita melihat ada sahabat kita yang sedang berjuang di dalam merintis usahanya dan kemudian usahanya hanya stagnan di situ saja, tidak ada progres yang berarti. Apakah itu artinya dia kurang beriman dan tidak beriman? Atau ketika ada rumah tangga yang kondisi ekonominya sulit, kita berkata, oh dia kurang beriman, jadi kehidupan keluarganya kurang diberkati. Coba kalau dia beriman, pasti ekonomi keluarganya baik. Apakah seperti itu? Atau ketika kita melihat ada seorang pasangan yang rumah tangganya di ujung tanduk, lalu kemudian memilih untuk mengakhiri, kita kemudian mengatakan, oh dia tidak beriman karena tidak mempertahankan rumah tangganya. Padahal bisa jadi dia mengambil keputusan itu karena dia menjadi korban KDRT bertahun-tahun dan kesehatan mentalnya menjadi terganggu. Apakah kemudian orang tersebut kita katakan tidak beriman?
Nah, saudara-saudara, saya justru mau mengajak kita untuk memaknai bahwa kualitas iman ini diukur justru dari kemampuan untuk bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bahkan tidak selalu sukses. Seringkali justru akan menghadapi banyak kegagalan dan kejatuhan. Tetapi orang yang beriman akan berusaha untuk tetap bangkit dan menghadapi kesulitan tersebut. Nah, kita tahu bersama bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman. Artinya Abraham itu seorang yang beriman. Nah, kalau kita membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6, Bapak Ibu bisa melihat Alkitab di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitabnya. Iman Abraham ini pertama kali diuji justru saat Abraham diminta keluar dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang ditunjukkan Allah. Disitulah imannya pertama kali diuji, dan kita bisa lihat bersama-sama hal itu terwujud di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Abraham yang sudah dalam zona nyamannya, sudah ada dalam posisi yang enak, diminta untuk keluar dari tanah kelahirannya. Yang kedua adalah dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 ini kita melihat bahwa Abraham pun mengalami kesusahan, tekanan dan juga masalah. Namun Abraham tetap bertahan dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Di Kejadian 15 ayat 1, Abraham sekalipun dia sudah mengalami penyertaan Allah di sepanjang perjalanannya keluar dari tanah Ur Kasdim itu, dia tetap mengalami ketakutan dan keraguan. Itu Abraham, bapak orang beriman. Dia punya ketakutan, dia punya keraguan. Apakah Abraham ini tidak beriman? Kita lihat bersama di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Abraham mengungkapkan isi hatinya secara jujur. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Bayangkan, Abraham sudah diberikan janji oleh Allah mengenai keturunannya. Tapi justru Abraham bertanya kepada Allah, mengungkapkan keraguannya pada janji Allah. Apakah yang akan Engkau berikan? Apakah aku akan meninggal dengan tidak punya anak? Itu kan ungkapan keraguan. Padahal dari awal sudah dibilang Abraham akan punya banyak keturunan. Tetapi ungkapan hatinya, apakah aku akan meninggal dengan tidak punya keturunan? Kita lihat janji Allah bagi Abraham. Abraham dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan banyak sekali. Tapi janji itu begitu lama datangnya. Abraham di sini mulai takut, gelisah, khawatir, cemas, dan pesimis akan masa depan keluarganya. Di tengah ketakutan dan keraguan Abraham, apa yang menjadi respon Allah? Apakah Allah kemudian marah? Apakah Allah kemudian menghukum? Apakah Allah kemudian menghakimi? Ternyata tidak. Allah justru mengulang janjinya untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi Abraham. Firman Tuhan berkata demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lihatlah bahwa dalam kalimat ini tidak ada kalimat penghakiman atau menyudutkan, atau seolah-olah kemudian Allah mencabut janji itu. Allah justru mengulang janjinya untuk memberikan pengharapan. Dan ketika janji itu diulang, Abraham menjadi percaya kembali kepada Tuhan. Dan maka Tuhan memandang hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa? Keputusan Abraham untuk percaya pada Tuhan di tengah keraguan dan rasa pesimis tentang masa depan hidupnya dipandang sebagai suatu kebenaran di hadapan Allah. Justru di tengah rasa takutnya dan dia berusaha untuk bangkit, dia berusaha untuk percaya pada janji Allah, itulah sebuah kebenaran. Artinya bukan hanya ketika sedang sukses saja, ketika sedang hancur, ketika sedang di ujung tanduk, dia tetap percaya. Dia tetap berusaha percaya di tengah segala ketakutannya.
Artinya tanda orang beriman itu apa sih? Dia mampu untuk percaya kepada Allah dan tetap berjalan sekalipun situasinya tidak memungkinkan untuk berjalan. Nah, saudara-saudara, dari Abram dan dari realita di sekitar kita bisa bersama-sama belajar. Yang kita pandang hari ini sebagai sebuah malapetaka, maka bertahanlah, berjuanglah dan milikilah iman yang teguh, sehingga akan tetap mampu berjalan di tengah segala tantangan dan kesesakan hidup. Amin. Mari kita bersama berdoa. Pergumulan kami tentu cukup menekan kami ya Tuhan. Maka dari itu, mampukan kami untuk kami terus menggantungkan pengharapan kami hanya di dalam Allah. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami, maka di tengah segala ketakutan dan keraguan kami, iman yang akan menolong kami untuk kami terus melihat janji Allah, sekalipun saat ini kami belum melihatnya. Dan ketika kami mengalami keraguan dan ketakutan pun, Allah akan menguatkan kami dengan meneguhkan kami. Allah tidak menghakimi kami, Allah tidak menyudutkan kami, justru Allah menguatkan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa mendukung dan menopang kehidupan iman kami, sekalipun kadang sebagai manusia kami mengalami ketakutan dan keraguan. Ini Tuhan wujud penyerahan diri kami, dan kami siap untuk memperjuangkan iman kami seperti Abram. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin.